Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kisah bertemunya iblis dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah pertemuan itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat agar iblis menjawab semua hal yang ditanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai iblis, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar memberi perintah agar engkau menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tutur malaikat, hendaklah engkau buka segala rahasiamu. Engkau jawab dengan sebenar-benarnya dan apapun yang ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau berdusta walau hanya satu perkataan, niscaya akan terputus semua anggota badanmu, uratmu, serta disiksa dengan azab yang amat keras. Mendengar azab itu, iblis ketakutan dan akhirnya menyanggupi dengan menyamar sebagai seorang tua yang buta sebelah matanya dan berjanggut putih 10 helai, panjangnya seperti ekor lembu. Saat sudah berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW, iblis memberi salam namun tak mendapat respon. Hingga 3 kali salam itu juga tak dibalasnya. Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Bukankah salam itu sangat mulia di sisi Allah? Kata iblis. Nabi Muhammad akhirnya menjawab, hai seteru Allah, kenapa engkau menunjukkan kebaikanmu? Janganlah engkau mencoba menipuku sebagaimana kau tipu Nabi Adam alaihissalam. Sebenarnya salam itu sangat mulia di sisi Allah. Hanya saja aku diharamkan Allah membalas salammu, ujar Rasulullah SAW dengan meyakinkan. Ya Rasulullah, janganlah engkau marah. Kedatanganku adalah diperintah Allah untuk memberitahu tipu daya terhadap umatmu. Aku adalah iblis, ujarnya kepada Nabi Muhammad SAW. Beberapa saat kemudian Rasulullah SAW mengajukan beberapa pertanyaan. Jika umatku berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaanmu? Mendengar pertanyaan itu, tubuh iblis ketakutan dan menjawab, ya Rasulullah, inilah bencana yang paling besar, bahayanya untukku, jawab iblis. Apa maksudmu? Tanya Rasulullah SAW. Iblis menjawab, apabila masuk bulan suci Ramadan, maka memancarlah cahaya arsy. Bagi orang-orang yang berpuasa, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa yang lalu dan digantikan dengan pahala yang amat besar, serta tidak dicatatnya dosanya selama dia berpuasa, jawab iblis. Lantas apa yang kau resahkan? Tanya Nabi Muhammad SAW. Yang menghancurkan hatiku adalah malaikat dan semua isi alam yang siang dan malam mendoakan ampunan bagi orang yang berpuasa, jawab iblis lagi. Jika memang demikian, apa yang engkau lakukan kepada umatku? Tanya Rasulullah SAW. Kemudian iblis mengatakan, umatmu itu ada 3 macam ya Rasulullah. Yang pertama adalah ulama yang memberi nasihat kepada manusia. Yang kedua, umatmu yang sabar, syukur dan ridha dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, ujar iblis. Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, lalu siapakah yang ketiga dari umatku itu? Kemudian iblis menjawab, yang ketiga dari umatmu seperti Fir'aun, terlampau sombong dengan harta dunia serta dihilangkan amal akhirat. Maka aku pun bersuka cita, kemudian aku masuk ke dalam badannya. Aku putarkan hatinya kemana saja sesuai dengan kehendakku. Aku membuat dia senang kepada dunia. Umatmu yang ketiga itu akan melupakan ibadah, tidak mengeluarkan zakat, kata iblis. Lalu apa siasatmu dalam mengganggu golongan umatku yang ketiga itu? Tanya Nabi Muhammad SAW. Iblis menjawab, aku menggodanya agar minta kaya dulu. Setelah kaya, ia akan sombong dan lupa beramal. Jika demikian, umatmu itu akan saling berebut harta, saling benci dan menghina kepada yang miskin. Jika demikian, tinggal menunggu kehancurannya. Setelah mengerti akan tipu daya iblis itu, Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar menjalankan ibadah puasa dengan penuh harapan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa menjadi hamba yang benar-benar ikhlas dan tulus dalam berpuasa. Wallahu a'lam bishawab.